kamar mandi tempat yang rutin kita datangi setiap hari. Bagaimana tidak, setiap hari manusia harus membersihkan badan agar kembali segar. Tidak bisa dipungkiri bahwa kamar mandi menjadi salah satu elemen penting dari sebuah bangunan rumah. Namun tahukah Anda bahwa ternyata ruangan ini merupakan salah satu tempat tinggal setan? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwa iblis pernah meminta kepada Allah agar diberi tempat tinggal. Allah pun kemudian memilihkan kamar mandi sebagai rumah mereka. Secara fitrah manusia memang tidak bisa melihat mereka. Namun para setan yang menghuni kamar mandi dapat melihat kita dan melakukan bujuk rayunya. Tindakan ini mungkin kerap Anda lakukan saat berada di kamar mandi. Ternyata beberapa di antaranya merupakan bentuk godaan setan. Seperti apa godaan tersebut? Berikut ulasannya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iblis ingin memiliki tempat tinggal layaknya Adam AS yang tinggal di bumi. Ya Allah, Adam dan keturunannya Engkau beri tempat tinggal di bumi. Maka berilah pula aku tempat tinggal, kata iblis. Allah SWT berfirman, tempat tinggalmu adalah WC, kamar mandi atau jamban. HR Bukhari. Tentu saja iblis tidak akan tinggal diam ketika kediamannya dimasuki oleh manusia yang menjadi target utama kesesatan mereka. Itulah kenapa Anda diharuskan untuk membaca doa ketika akan masuk ke kamar mandi. Inilah hal-hal yang sering kita lakukan di kamar mandi namun ternyata adalah godaan setan. 1. Berlama-lama di dalam kamar mandi. Banyak di antara kita yang mungkin lama saat berada di kamar mandi. Ternyata, ini merupakan salah satu bentuk godaan yang dilakukan setan. Para ulama menyarankan agar kita cepat keluar dari kamar mandi karena tempat ini adalah base campnya setan, karena WC dan semisalnya merupakan tempat kotor yang dihuni oleh setan. Maka sepantasnya seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia tidak ditimpa oleh kejelekan makhluk tersebut. Namun yang mengherankan, kini kamar mandi didesain sebagus mungkin dan membuat orang-orang betah berlama-lama berada di ruangan tersebut. Padahal tempat kotor, tempat membuang kotoran, tempat itulah tempat berkumpulnya setan. 2. Bernyanyi atau berkata-kata. Bernyanyi atau berkata-kata atau berbicara ternyata juga merupakan gangguan setan. Ternyata ulama sepakat jika kegiatan ini hukumnya adalah makruh atau perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Jika dibutuhkan tidak mengapa, jika tidak maka meninggalkannya lebih utama. Tidak boleh dua orang keluar menuju tempat buang hajat dalam keadaan membuka aurat sambil berbicara, karena Allah memurkai yang demikian itu. HR Abu Daud, Ahmad. Tentu saja, sesuatu jika sudah dilarang agama, pasti setan akan mencari cara bagaimana agar manusia tetap melakukan dan melanggarnya. 3. Bermain-main air atau sesuatu yang lain. Tidak dipungkiri jika kita pasti sering melakukan ini dengan alasan agar tubuh bersih maksimal, maka seseorang akan berlama-lama di kamar mandinya. Ternyata ini adalah bentuk gangguan yang dilakukan setan. Selain itu, jika Anda serius saat berada di kamar mandi membawa HP atau iPod, maka berhentilah mulai sekarang, karena hal tersebut merupakan tipu daya setan. 4. Membiarkan baju yang kotor tergantung dalam kamar mandi. Bahkan menggantung baju kotor di kamar mandi tergolong tipu daya setan. Dengan baju kotor yang menumpuk, maka tidak jarang akan menimbulkan penyakit dan berkembang biaknya bakteri-bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Setan membuat kita menjadi malas memperhatikan kebersihan pakaian kita. Padahal hal-hal yang kotor sangat tidak disukai Allah SWT. Namun itulah yang sangat diinginkan setan. Jika kita menjalankannya artinya mereka sukses membujuk rayu kita. 5. Membuat manusia lupa membaca doa ketika masuk kamar mandi. Jika Anda selama ini tidak pernah membaca doa ketika akan masuk ke kamar mandi, maka sebaiknya Anda ubah kebiasaan tersebut. Karena sebenarnya hal itu merupakan salah satu godaan setan.
Dengan tidak berdoa terlebih dahulu, maka setan akan mudah melakukan bujuk rayu. Padahal dengan bismillah pandangan setan akan tertutupi. Rasulullah SAW mengajarkan doa saat akan masuk ke kamar mandi. Diriwayatkan dari Anasra. Dia berkata, ketika masuk kamar kecil, WC, Rasulullah SAW membaca doa, yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dahulukan kaki kiri ketika hendak masuk kamar mandi dan dahulukan kaki kanan ketika hendak keluar, dan jangan lupa bersuci. 6. Melakukan wudhu sambil tidak berpakaian. Ternyata berwudhu dengan tanpa selehai benang juga merupakan godaan yang dilakukan setan. Allah SWT menyukai hambanya yang menutup aurat. Sehingga setan akan senantiasa membuat manusia untuk melanggar apa yang disukai Allah tersebut. 7. Mencoret-coret dinding mandi. Entah apa yang dipikirkan, sehingga tidak jarang baik di kamar mandi pribadi ataupun orang melakukan tindakan merusak keindahan. Ya, ini merupakan gangguan setan yang selayaknya kita hindari. Mencoret-coret dinding hanya akan membuat ruangan tersebut terlihat kotor. Inilah yang sangat disukai setan sehingga sudah seharusnya kita menjauhi tindakan tersebut. 8. Merencanakan kejahatan. Pernahkah Anda di dalam kamar mandi tiba-tiba mendapat ide yang Anda anggap sebagai pemikiran yang brilian? Ya, tidak jarang ide-ide memang kerap muncul dari bilik kecil ini. Namun jangan salah, terkadang ide-ide tersebut justru yang mengarah kepada niat buruk. Jadi jangan sampai salah artikan hal tersebut. Karena sebenarnya hal itu merupakan tindakan setan. 9. Melakukan hal asusila. Berlama-lama di kamar mandi berpotensi membuat seseorang melakukan hal asusila. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk gangguan setan yang sebaiknya dihindari. Jika masih ngeyel mengikuti, maka sebenarnya Anda mengikut dan terjebak dalam bujuk rayu setan. Dan betapa bahagianya golongan ini ketika mendapat